Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rira Afifa Zikriya dari kelas 1A, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembuktian teorema Pythagoras. Nah, ini adalah tugas dari dosen pengampu Dr. Andus Zakor MED. Nama lengkap saya itu Rira Afifa Zikriya dengan NIM 2205110889. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, teman-teman tahu nggak apa itu pengertian teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras itu merupakan salah satu teorema yang dikenal manusia sejak peradaban kuno. Nama teorema ini diambil dari nama seorang matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Nah, jadi teorema Pythagoras ini berasal dari nama seorang matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Nah, ini Pythagoras sudah dikenal sejak zaman manusia sejak peradaban kuno ya. Nah, kita lanjut. Nah, bunyi teorema Pythagoras itu sendiri yaitu untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Nah, kita lanjut ke ini adalah gambar siku-siku yang dibentuk dari seutas tali. Nah, jadi bangsa Mesir kuno telah mengetahui bahwa segitiga dengan panjang 3, 4, dan 5 akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Mereka menggunakan tali yang diberi simpul pada beberapa tempat dan menggambarkannya untuk membentuk sudut siku-siku pada bangunan-bangunan termasuk piramid contohnya ya. Nah, ini adalah gambar siku-siku yang dibentuk dari seutas tali. Nah, jadi sebelum adanya gambar segitiga siku-siku yang sekarang, yaitu zaman bangsa Mesir kuno telah mengetahui bahwa gambar siku-siku itu yang panjang sisinya 3, 4, dan 5 akan membentuk sebuah sudut siku-siku ya. Nah, jadi ini adalah ilustrasi gambarnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas beberapa pembuktian teorema Pythagoras. Yang pertama ada pembuktian teorema Pythagoras-Euclid, dan yang kedua ada pembuktian dengan persamaan diferensial, dan yang ketiga ada pembuktian menggunakan bayangan atau prinsip kesamaan luas bangun, dan yang terakhir itu ada pembuktian teorema dengan identitas trigonometri. Nah, jadi ini adalah materi yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, materi selanjutnya akan saya bahas di sini yaitu pembuktian dengan persamaan diferensial. Nah, pertama gambar segitiga siku-siku ABC seperti ilustrasi pada gambar ini. Nah, jika B diperpanjang ke titik D seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah ilustrasi gambar jika B diperpanjang ke titik D, yaitu sisi DB. Nah, C diperpanjang dengan sisi DC. Terdapat dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga AED. EA ini tegak lurus terhadap sisi miring dan juga ABC ya. Nah, oleh karena itu, rasio atau perbandingan antara sisi-sisi pada segitiga tersebut harus sama, yaitu DC banding DB sama dengan B banding C. Nah, dapat ditulis sebagai berikut. Nah, C ini dikali DC dikurang B dikali DB sama dengan 0. Nah, jika diferensial C dikali DC sama dikurang diferensial B dikali DB sama dengan 0 ya. Nah, C kuadrat ini dikurang B kuadrat sama dengan C. Nah, C kuadrat ini akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, perhatikan dari gambar ini, apabila B sama dengan 0, maka A harus berhimpit terhadap C. Apabila B ini sama dengan 0, maka A ini
maka A berhimpit terhadap C. Jadi, A ini berhimpit terhadap C. Artinya A sama dengan C. Maka konstanta C kuadrat ini sama dengan A kuadrat. Nah, gitu. Sehingga C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, sehingga terbukti bahwa teorema Pitagoras dengan pembuktian persamaan diferensial ini terbukti. Nah, jadi begitu intinya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Materi di video pembelajaran ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.